Shalom. Ya, puji Tuhan, kita pada pagi hari ini masih bisa merayakan ibadah raya bersama di tempat ini. Mari kita akan persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian pengagungan buat Tuhan dari PPR 1 nomor 5, Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Marilah kita mulai ibadah pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi beserta segala isinya, yang mana dalam cinta kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pengantar dalam ibadah pada saat ini dari Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin, amin, amin. Hari Rabu kemarin, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara Indonesia yang sudah kita peringati. Menurut sejarah, tanggal 17 Agustus setelah Indonesia merdeka, itu
tidak langsung negara ini bebas dari masalah ya. Karena masih banyak yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Masih melawan penjajah, masih melawan juga pemberontakan yang terjadi di negara ini. Begitu juga dengan orang Kristen yang sudah ditebus dan sudah dimerdekakan lewat karya penebusan Tuhan Yesus. Kita memang sudah dimerdekakan, tetapi kita masih harus menghadapi banyak sekali masalah yang seringkali mengganggu kita. Banyak sekali godaan untuk kita kembali ke dosa lama kita, ke manusia lama kita. Dan seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan sampai saat ini tetap terus mempertahankan kemerdekaannya, tentu kita berharap bahwa kita juga tetap terus mempertahankan kemerdekaan kita dari semua belenggu dosa. Dan hanya dengan Tuhan kita bisa melawan itu semua. Hanya dengan Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban buat kita. Tuhan yang akan terus membawa kita untuk tidak goyah dalam berjalan. Kita akan pujikan satu lagu pujian Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Persembahkan seluruh
Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Yanto. Mari kita persiapkan sekali lagi hati, jiwa, dan pikiran kita, biarlah tertuju kepada Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PPR 1 nomor 118, bait pertama sampai ketiga, Yesus seperti gembala. Mari kita berdoa, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya gembala yang baik, gembala yang menuntun kami, gembala yang menyertai kami. Dan pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama rindu untuk menatap kembali, untuk boleh mendengar kembali akan sabda Sang Gembala yang agung. Ya Tuhan, siapkan hati kami supaya setiap sabdamu yang dibacakan dan diuraikan itu menjadi sabda yang hidup, tinggal, dan menjadi sabda yang boleh kami teladani, kami ikuti sehari lepas sehari. Kami serahkan untuk setiap kami, anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga untuk hamba-Mu yang menguraikan kebenaran-Mu, biarlah hanya kuasa dan perkataan-perkataan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan untuk kesempatan pada pagi hari ini, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang bisa kembali hadir beribadah bersama dengan Bapak Ibu di GKMI Bangsri. Terima kasih juga untuk kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di pelayanan kebaktian ini. Saya juga menyampaikan salam dari teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan, majelis dan jemaat di GKMI Jepara. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur ya kondisi sudah semakin membaik, sudah
kondusif ya, meskipun masih ada 1-2 virus-virus baru ya, tapi Tuhan tolong kita sampai hari ini kita bisa saling ketemu ya dengan tetap berprotokol. Nah, mari kita mengawali renungan kita, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita membuka membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Nanti silakan Bapak Ibu merespon membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, dan siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, ya sesuai dengan tema yang diberikan, kita belajar Yesus pintu keselamatan. Setiap kita paham yang namanya pintu, dan setiap kita pasti melalui yang namanya pintu. Ketika saya mencari-cari tentang pintu, paling tidak ada beberapa hal yang ada ya tentang pintu. Ada 9 jenis Bapak Ibu. Ya ini yang coba saya belajar tentang bangunan. Yang pertama adalah pintu kayu yang biasa dipakai untuk pintu rumah, ya yang sudah sering. Lalu selain pintu kayu, ada pintu yang namanya pintu panel. Desainnya lebih fleksibel dan lebih bermotif. Lalu ada lagi pintu fiberglass, yaitu pintu kayu yang diaplikasi dengan fiber. Nah, ada lagi pintu kaca. Ya sekarang ini ada pintu kaca. Pintu kaca fungsinya untuk melihat kondisi di luar atau di dalam, rasanya lega. Ya kalau kita ada beberapa rumah ya kadang nyambung dengan taman dikasih kaca, rasanya nggak sesek Bapak Ibu karena kaca dindingnya ya, pintunya dari kaca. Ada lagi pintu yang bahannya lebih kuat. Pintu ini pintu dari baja Bapak Ibu. Nah ini pintu yang sangat kuat dan biasanya dipakai untuk pagar gerbang utama. Lebih kuat karena dia dari baja, ya tidak mudah untuk dirusak. Nah kalau baru-baru ini mulai muncul lagi model pintu yang baru, pintu aluminium. Nah pintu ini nggak cocok kalau untuk di rumah di pintu utama karena aluminium bahannya lebih mudah untuk rusak, ringan.
Nah, aplikasinya kadang dipakai di kamar mandi, ya, di rumah bagian dalam. Lalu ada lagi pintu PVC. Pintu yang terbuat dari bahan plastik yang diolah sedemikian rupa. Ya, sama dengan aluminium, dia dipakai di kamar mandi atau di bagian belakang. Nah, selain aluminium, ada lagi Bapak Ibu, namanya pintu pilpit, ya, pintu yang seperti pintu ada relnya. Nah, lalu yang kesembilan ada pintu yang namanya pintu U atau UPVC. Pintu ini lebih keras dari PVC, tapi diolah lagi dan ini bisa digunakan untuk pintu pengganti kayu. Ya, saat ini sudah mulai banyak kayak dari keran pipa air dari PVC, ya, diolah lagi jadi lebih kuat dan bisa dipakai untuk di luar ruangan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk melihat ternyata selain pintu-pintu itu, kita diajak ada pintu yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan belajar tentang pintu keselamatan. Nah, ketika kita membaca bagian Alkitab ini Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bagaimana Rasul Yohanes mengingatkan bahwa di dalam Injil Yohanes itu ada banyak hal berkaitan tentang proklamasi Yesus. Nah, sebelum ayat 10 ada beberapa proklamasi. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yohanes 6. Ketika Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang mengenyangkan. Kita juga diajak untuk melihat di Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Di saat ada perempuan yang bersinar mau dirajam batu. Lalu kita juga diajak untuk melihat di bagian ini di pasal 10. Yesus menegaskan, "Akulah pintu." Lalu di bagian bawahnya lagi di ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini kita diajak untuk menggumulkan tentang tema "Akulah pintu." Nah, kalau kita lihat bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagian ini sebenarnya bagian yang dibingkai dalam satu kisah, yaitu kisah antara domba dan gembala. Di daerah Timur Tengah Bapak Ibu, binatang piaraan domba dan ternak itu adalah sangat dikenal dan sangat dekat. Dan domba pada waktu itu atau kambing itu adalah binatang yang merupakan aset atau harta kekayaan. Ya, selain emas perak. Ini adalah bisnis pertanian yang berkembang pada waktu itu. Jadi seperti Lot, ya, waktu itu dia dengan Abram, berapa banyak kambing dombanya. Ini binatang yang penting. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang binatang, secara khusus ketika konteks kita membicarakan tentang domba, domba adalah binatang yang punya beberapa ciri-ciri. Apa ciri-cirinya domba, Bapak Ibu? Domba adalah binatang, apakah dia binatang yang pandai untuk mencari makan? Apakah dia binatang yang penglihatannya begitu tajam seperti Raja Wali? Apakah dia binatang yang mudah untuk mengingat jalan-jalannya? Apakah dia binatang yang punya alat untuk menyerang binatang lain? Ternyata jawabannya tidak, Bapak Ibu. Domba bukan binatang yang seperti itu. Domba adalah binatang yang tidak pandai untuk mencari makan. Domba tergantung kepada pemiliknya, tergantung kepada yang mengelola atau gembalanya. Domba juga punya kelemahan, penglihatannya cenderung rabun. Jadi Bapak Ibu, kondisi ini membuat dia mudah melihat hanya di jarak dekat. Kalau jauh sedikit, nggak bisa. Ini domba, Bapak Ibu. Nah, seperti gambaran di Yesaya 53 ayat 6, yaitu seperti domba yang tersesat. Inilah yang dipakai oleh Nabi Yesaya. Dia mudah tersesat karena penglihatannya rabun. Dan di dalam kondisi ini, domba dia juga dikatakan karena domba itu dia rabun, dia mudah tersesat, dan dia tidak mengenal jalan, maka itu sangat membahayakan.
Nah Bapak Ibu, dan yang lebih mengenaskan lagi, domba itu cenderung untuk dungu atau cenderung kurang pintar. Satu kali ketika ada gembala yang sedang membawa kawanan domba, dia memasang tali di depan domba itu. Lalu domba yang pertama lewat, dia lompat. Domba yang kedua lompat. Ketiga lompat. Keempat lompat. Kelima lompat. Lalu sang gembala mengambil tali yang menghalangi jalan domba itu. Bapak Ibu, kira-kira domba yang kelima, enam, tujuh dan lainnya bagaimana responnya? Lompat atau diam saja? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Domba itu lompat. Kenapa? Karena domba yang di belakang lihat, yang depan lompat, satu lompat, dua lompat, tiga lompat, empat lompat, lima lompat, sekalipun halangannya sudah nggak ada, dia lompat. Dia hanya mengikut saja. Nah inilah yang membahayakan bagi domba. Inilah yang dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, gampang tersesat. Sudah kondisinya seperti itu. Nah sudah gampang sesat, repotnya domba ini tidak punya alat pertahanan yang kuat. Memang betul ada domba jantan yang tanduknya gede, tetapi itu bukan untuk dalam rangka menyerang, tapi pertahanan, dan itu pun tidak sekuat binatang lain, Bapak Ibu. Nah, tidak jarang kondisi domba yang ada di penggembalaan karena mereka lemah, karena mereka rabun, mereka mudah tersesat. Kalau pisah dengan rombongannya, karena mereka ini biasanya hidup komunal, gerombolan, berkawan, kalau dia lepas dan hilang di penggembalaan di daerah Timur Tengah, banyak serigala. Di sana banyak beruang. Demikian juga ada singa. Domba tidak bisa membela dirinya ketika dia berhadapan dengan binatang predator. Jangankan binatang predator, inilah yang juga dicatat di dalam Yesaya 53 juga, bahwa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dikatakan seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Domba ketika dia dipotong bulunya, Bapak Ibu, dia tidak bisa melawan, lemah. Nah inilah domba yang begitu rentan, yang begitu ringkih, dan begitu rapuh. Inilah kondisi binatang piaraan yang sungguh-sungguh sangat mengenaskan. Karena itu sangat penting sekali bagi domba untuk memiliki seorang gembala. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ladang penggembalaan biasanya di daerah Timur Tengah itu bukan ladang penggembalaan yang mudah. Karena daerah yang ada kebanyakan itu padang gurun, panas. Sedikit sekali tempat untuk yang ada rerumputannya. Sedikit sekali tempat yang ada air yang menyegarkan. Dan itu hanya ada di daerah di sepanjang aliran dan lembah Suryodan. Nah inilah mereka mencari di pinggir-pinggir sungai, atau yang kedua, kadang-kadang di bukit-bukit itu ada sedikit makanan rerumputan, sedikit. Nah ini yang lebih sulit lagi. Kadang-kadang para penggembala itu membawa domba-dombanya ke padang untuk beberapa hari dan kadang berbulan-bulan. Mereka tinggal berkelompok di sana. Pada waktu pagi binatang mereka digembalakan, waktu malam binatang ini dimasukkan ke dalam kandang atau pagarnya. Nah Bapak Ibu, ini yang ada, yang sering dipakai pada zaman di daerah Timur Tengah. Mereka membuat seperti benteng, entah dari kayu atau dari batu disusun. Nah setelah itu ada dibuat satu akses, yaitu untuk pintu masuknya. Nah sampai di sini kita diajak melihat untuk memasuki perenungan kita, bahwa di sini ketika Yesus menceritakan kisah tentang bagaimana seorang gembala dan domba, di ayat 9 Yesus mengingatkan kepada mereka, Akulah pintu.
domba-domba itu. Bapak Ibu, di sini dikatakan Yesus menggambarkan akulah pintu. Kalau kita melihat gambar itu Bapak Ibu, di daerah pengembalaan, di daerah lereng-lereng bukit yang terjal, biasanya para gembala itu yang berperan menjadi pintu, bukan pintu kayu, bukan pintu besi. Ya, zaman itu ketika di padang pengembalaan, gembala yang jadi palang pintunya. Nah, dalam kondisi seperti inilah maka dikatakan gembala ini menjadi pintu di mana domba-domba itu keluar dan domba-domba itu masuk ke dalam kandang. Nah, di tempat seperti ini peran seorang gembala sangat penting sekali. Peran seorang gembala sangat-sangat signifikan. Dan inilah yang digambarkan Tuhan di dalam perjanjian lama. Tuhan mengatakan, akulah gembala Israel. Dan Yesus menggenapinya. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan kalau kita melihat, Rasul Petrus juga menegaskan, Yesus adalah gembala yang agung. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara kembali kepada pintu keselamatan, apa yang dimaksud dari bagian ini? Kalau kita melihat dari bagian Alkitab ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk merenungkan kalau Yesus itu sebagai pintu keselamatan, sebagai pintu yang menjaga kawanan domba itu, apa maksudnya? Yesus sebagai pintu, yaitu artinya apa? Yesus berperan untuk menjadi satu pribadi, yaitu dia mencukupkan kehidupan dari domba-dombanya. Ketika domba-domba pada waktu malam ya dia dibawa masuk tadi ke pagar itu, kalau pagi dipanggil dibawa keluar. Nah, domba-domba ini dirawat dengan baik, dicukupkan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disampaikan oleh bagian ini, dan bagian Alkitab menegaskan dengan sangat luar biasa. Inilah bagian yang menolong kita untuk melihat di ayat yang ke-9 yang saya baca tadi. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan, aku ini gembala yang baik, gembala yang mau menjagamu, gembala yang mau jadi pintu. Kalau engkau domba-domba itu ikut dan mau taat kepadamu, maka kamu akan cukup makanan. Kamu akan dapat tempat yang sangat-sangat baik, yaitu tempat yang penuh dengan padang rumput. Tuhan mengingatkan seperti Tuhan memelihara gembala-gembala, seperti apa gembala memelihara domba-dombanya. Tuhan mengingatkan, aku memelihara engkau, hai Israel. Aku memelihara engkau, hai umat Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit seperti di padang gurun di Israel, kondisi yang sangat tidak mudah. Bagi gembala yang agung, tidak ada yang sulit untuk memelihara umatnya. Dia adalah gembala yang agung, dia adalah pintu keselamatan. Artinya apa? Di dalam dia, kehidupan umat Tuhan dipelihara, dicukupkan. Bapak Ibu, apa selanjutnya? Dia sebagai pintu, itu artinya dia mengamankan. Kalau kita melihat dari bagian ayat 1, dikatakan, dia mengamankan karena orang-orang yang melalui pintu itu, dia adalah orang-orang yang baik. Dia menjaga apakah ada orang asing yang keluar masuk ke pintu itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagian yang lain, tetapi orang yang masuknya tidak lewat pintu. Nah, kalau masuknya lewat jalur lain, nah itu perampok. Ya nanti kita lihat berikutnya. Yesus mengamankan. Yesus mengamankan kehidupan umat manusia, memberi rasa damai, memberi rasa sejahtera. Dan yang paling penting, inilah yaitu dia menyelamatkan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau kita tarik sampai ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan di Matius pasal 12 ayat 12,
bahwa nilai domba itu sebenarnya tidak terlalu berharga dibandingkan dengan manusia. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, yaitu ia mau mengayomi, ia mau datang berperan seperti gembala menyelamatkan domba-dombanya. Bahkan domba-domba yang hilang ditinggalkannya. Kalau kita melihat perumpamaan tentang 100 ekor domba, ada yang satu saja hilang, Tuhan mencari dan menyelamatkannya. Inilah karya yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah karya yang Tuhan lakukan dalam diri Tuhan Yesus. Gembala yang agung itu adalah Yesus, dan domba-domba itu adalah gambaran dari saudara dan saya. Kadang-kadang kita hilang, kadang-kadang kita jauh, kadang-kadang saya dan saudara bisa dungu. Sakarepe dhewe. Aku tidak mau lagi ikut engkau sang gembala. Aku mau pengenku dhewe. Aku mau enakku dhewe. Gak enak ikut gembala. Semua dituntun, semua dikomando. Aku mau sakarku dhewe. Ketika domba berlaku seperti itu, bahaya sudah ada di depan matanya. Domba yang dungu mudah tersesat, domba yang rapi mudah hilang. Dan ketika tidak mengikuti gembala, di situ binatang buas yang selalu mengintai akan mudah untuk menghabisi nyawa domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan hari ini bahwa ada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang mencukupkan memelihara hidupmu. Dia adalah gembala yang mengamankan, memberi damai dan sejahtera. Dia adalah terlebih gembala yang menyelamatkan, yang digenapi dalam penebusan Yesus di kayu salib bagi saudara dan bagi saya. Nah, Bapak Ibu, Yesus menegaskan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yesus menegaskan melalui bagian ini bahwa dia adalah pintu. Peran pintu itu, Bapak Ibu, menghubungkan satu ruangan dengan ruangan yang lain. Setiap ruangan berbeda dengan kondisinya. Kalau ruangan itu adalah ruangan yang namanya ruangan penghukuman, pintu itu adalah pintu keluar yang akan memberi kelepasan. Kalau ruangan itu adalah ruangan yang sesat, pintu itu adalah pintu kelegaan. Nah, inilah yang diperankan oleh Yesus. Dia adalah pintu keselamatan. Kalau kita melalui Dia, kalau kita berjalan melalui Dia, maka di sana ada keselamatan, maka di sana ada keamanan, maka di sana ada kecukupan di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam bagian berikutnya, Yesus memberikan kelimpahan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, aku ini gembala, bukan sekedar gembala, bukan sekedar orang upahan, dan aku bukan seperti pencuri atau maling atau rampok. Ini yang Yesus kontraskan dengan kehidupan bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka melayani umat mereka. Yesus menggambarkan tentang perumpamaan, yaitu tentang domba dan gembala. Digambarkan bahwa orang-orang yang adalah gembala yang baik, dia adalah gembala yang sungguh-sungguh sayang, sungguh-sungguh peduli, dan dia berada di pintu, dan ia menjadi pintu itu sendiri. Itulah yang Yesus lakukan. Tetapi kalau orang-orang yang menjadi orang-orang upahan atau orang-orang yang maksudnya tidak baik, maka kerjaannya adalah dia tidak akan bisa masuk ke pintu karena dia tidak dikenal. Maka untuk mendapatkan dan menemui domba-domba itu, dia lompat pagar, dia maling, dan dia mematikan. Gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya. Tetapi gembala yang tidak baik atau orang upahan atau maling, dia tidak memberikan nyawanya. Dia tidak memberikan perlindungan, dia tidak berpihak kepada domba-domba, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, dia mau mengambil domba-domba dan membinasakan dia. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran bagi kita yang diingatkan. Bagaimana perjalanan kehidupan saudara dan saya. Kita digambarkan seperti domba. Kalau kita tidak berada di pintu keselamatan di dalam Yesus,
maka akan sangat bahaya sekali. Kalau kita saat ini mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, kalau kita mengandalkan hal-hal yang lain, kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, memang sepertinya itu hebat dan luar biasa. Tapi sesungguhnya mereka sedang mengancam saat-saat kematian hidupmu sudah dekat. Bahkan yang mengenaskan adalah kematian yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar menggumuli bagian ini, Yesus mengingatkan, eleng umatku sing eleng, aku iki lho pintune, aku iki dalane. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, mari ketika saya dan Bapak Ibu digambarkan seperti domba-domba, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita diajak untuk menghayati, untuk melihat bahwa ada 3M yang bisa kita lakukan. M yang pertama adalah ketika kita diajak untuk melihat realita di sekitar kita. M itu adalah mengenali. Yesus mengajarkan bahwa ketika dia sebagai gembala itu kenal domba-dombanya. Dan domba-domba itu kenal kepada gembalanya. Ada relasi. Di sini kita diajak untuk punya relasi yang baik. Di Timur Tengah Bapak Ibu, kalau orang angon kambing dombanya itu dikasih nama. Ada yang ini ya, kuping lebar, ada yang kaki coklat, ada yang mulut hitam. Kalau dia dipanggil sesuai namanya, dia datang. Tapi yang manggil itu siapa? Harus gembalanya. Orang yang biasa dekat dengan dia, orang yang mengasihi dia. Kalau saya dan Bapak Ibu tiba-tiba masuk ke kawanan domba itu, panggil dengan sebutan yang sama, domba-domba tidak mau, dia lari. Di sini ada kejelian dan kecerdikan domba di sini. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan bagaimana relasi saudara dan saya dengan Sang Gembala yang agung. Ketika Tuhan memanggil kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Apakah kita mengenal Sang Kristus, Gembala yang agung itu? Atau sebaliknya kita mencari kelepasan dunia yang sementara dari sesuatu di luar Tuhan? Mari kita belajar mengenali. Karena Yesus adalah sesungguhnya adalah pintu keselamatan. Jangan cari pintu yang lain di luar Yesus. Karena itu pintu yang membinasakan. Karena itu adalah sesuatu yang datang bukan dari Yesus. Tentu itu perampok dan pencuri. Bagian berikutnya kita diajak untuk melihat Bapak Ibu, untuk bisa selain mengenali, yaitu kita diajak untuk mendengarkan. Mengenali, mendengarkan dengan baik-baik, dan kita diajak untuk belajar membedakan. Mari kita bedakan mana suara Sang Gembala agung, mana suara kebenaran firman, dan mana suara yang bukan dari Gembala yang agung. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika zaman media sudah berkembang, ada banyak hal-hal termasuk konten-konten rohani yang bisa kita lihat. Kadang-kadang kita dijadikan bingung. Bapak Ibu, bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya gampang. Alkitab firman Tuhan itu kuncinya. Kalau orang berkata Tuhan berfirman kepadaku, mana firmannya cocok dengan Alkitab? Tidak. Kalau tidak cocok Bapak Ibu, hati-hati. Banyak hal-hal yang sesuatu untuk kepentingan diri, orang-orang yang merampok, orang-orang yang maling dalam kehidupan rohani kita, tapi dia dibungkus dengan muatan rohani. Kita harus kenal dengan hal-hal seperti ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu. Dan bagaimana kita harus tahu? Kita harus dekat dengan Gembala. Makin dekat dengan Gembala, makin kita kenal dia, makin dia mendalami saudara dan saya. Mari kita bergaul akrab, bergaul karib dengan dia. Dan yang terpenting adalah M yang terakhir, melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah tahu, oh aku kenal dia, aku mendengar
dengan Dia, maka yang paling penting kita bisa membedakan dan melangkah bersama dengan Dia. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, yaitu akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ketika kita tahu pintunya adalah Yesus, dikatakan Yesus yang menggambarkan Dia yang menjadi penyelamat, penjaga, yang mencukupkan kehidupan kita. Kita lewat pintu keluar dan masuk itu aman. Kalau di sini dikatakan domba-domba itu keluar dan masuk dengan selamat, artinya apa? Artinya mereka punya keamanan, kenyamanan karena di situ ada Yesus. Mari Bapak Ibu kita melangkah di dalam pintu keselamatan itu, di dalam Sang Kristus. Karena ketika kita melangkah dan berjalan bersama dengan Dia, kita tidak akan tersesat. Berjalan dengan Yesus bukan jaminan kehidupan kita semuanya lurus dan lempeng, tetapi berjalan dengan gembala yang baik. Kalaupun Tuhan izinkan ada kesulitan, kalau Tuhan izinkan ada pandemi, kalau Tuhan izinkan ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan yang lain, berbagai masalah, tetapi ketika saudara dan saya berada di tangan Tuhan, Tuhan yang akan melakukannya untuk saudara dan saya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tangan dan gadamulah yang melindungi aku. Sekalipun Bapak Ibu diizinkan melalui tantangan, melangkahlah bersama dengan gembala yang agung, karena Dia pintu keselamatan dan semuanya akan bisa dilalui dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu ini, mungkin sekitar 1 minggu ini, ada sebuah tempat kos dan di sana ada beberapa orang yang tinggal di tempat kos itu. Satu kali tempat kos ini ada satu kamar yang mengalami konslet, sehingga menimbulkan percikan api dan terjadi kebakaran. Ketika kebakaran terjadi di pagi hari, mereka kesulitan karena mereka pada masih tidur. Dan ketika mereka dibangunkan, diteriakin, ternyata kondisi api sudah sedemikian sangat luar biasa. 6 orang tewas akibat kebakaran itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam kondisi terkepung, mereka tidak tahu pintu mana yang bisa dilewati supaya mereka selamat. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupanmu dan kehidupanku? Hari ini kita diuji, hari ini terus tantangan silih berganti. Ketika engkau dan saya tidak melihat sang pintu keselamatan itu, maka itu adalah saat-saat yang paling mengerikan. Bapak Ibu, mari kita hari ini ketika diajak untuk memandang Yesus sang pintu keselamatan, karena di dalam Dialah ada keselamatan yang kekal. Di dalam Dialah ada pemeliharaan. Di dalam Dialah ada segala kecukupan. Bapak Ibu, Yesus mengingatkan di Matius pasal 18, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Yesus ingin saudara dan saya direngkuh dalam kasih Tuhan, dan itu sudah dilakukannya, dituntaskannya di kayu salib. Mari ikutlah sang gembala yang agung itu, karena gembala yang agung Dia adalah pintu keselamatan bagi saudara dan saya. Mari kita semua tetap setia kepada Tuhan. Yesus sang pintu keselamatan. Di dalam Dia mari kita belajar sungguh-sungguh mengenal Dia seperti kita mengenal pasangan kita. Mari kita membedakan, jangan sampai ada orang ketiga antara kita dengan sang gembala agung itu. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dan mari kita terus melangkah dengan Dia, karena bersama dengan Dia kita diberikan kekuatan. Bersama dengan Dia kita diberikan keselamatan. Bersama dengan Dia kita aman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Engkau mengundang kami dan Engkau mengingatkan kami. Kami ini seperti domba-domba ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak taat. Kadang-kadang kami berjalan semau kami sendiri.
Dan kadang-kadang pelan-pelan kami meninggalkan Engkau sebagai gembala kami. Maka sesatlah jiwa kami, maka hilanglah kami, dan ancaman maut itu semakin dekat. Hari ini kami diingatkan kembali, Engkaulah pintu keselamatan itu, pintu yang mengamankan kami dari godaan-godaan, pintu yang membawa kami kepada kecukupan dan pemeliharaan. Tuhan, tolong setiap kami di tempat ini anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami terus memandang kepadamu, gembala yang menjadi pintu keselamatan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami binasa. Tuhan, tolong kami, pimpin kami Tuhan, mampukan kami setia di dalam jalan-jalan, karena kasih-Mu terlalu besar untuk kami semua, untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami, karena Tuhan mau pakai dan campur tangan. Tuhan akan terus menolong anak-anak-Mu di GKMI Bangsri ini menjadi domba-domba yang sungguh-sungguh taat dan mengenal Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam persembahan, di mana masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, bahwa persembahan nanti yang sudah kita persiapkan kita berikan di pintu keluar gereja. Dan sebagai nas buat persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka menguat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri, kita berdoa persembahan kita pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami, Engkau mencukupi kami, dan Engkau senantiasa memimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengucap syukur kepada Engkau lewat persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan benar-benar harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan berkati tangan-tangan yang berikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri akan menyertai, melindungi mereka, berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, dan sebagai pengantar pujian untuk doa syafaat kita pada pagi hari ini, sekaligus sebagai pujian penutup pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu lagu doa bagi kota tercinta. Kami sujud di kakimu.
syafaat kami pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa buat gereja kami, GKI Bangsri. Berkati ya Tuhan gereja ini, berkati ya Tuhan gereja ini dalam mengarungi kehidupan bergereja di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan senantiasa gereja ini. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan Ibu Utari dan juga para majelis yang senantiasa melayani di gereja ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kehidupan mereka, berkati ya Tuhan setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati juga komisi-komisi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau gerakkan senantiasa dalam kehidupan, dalam segala kegiatan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa juga buat pekerja-pekerja di tempat ini, buat Mas Yoga, Pak Yanu, Bu Pangati. Berkati ya Tuhan agar senantiasa Kau sertai dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka juga. Kami berdoa juga buat setiap program gereja di tempat ini ya Tuhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya Tuhan. Terkhusus buat kami yang sedang menghadapi, yang sebentar lagi akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, tapi juga dengan proses pemilihan majelis dan penatua dan diaken ya Tuhan, dan juga program gereja yang lain seperti kemah keluarga. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Tuhan, pulihkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Pulihkan seperti sedia kala ya Tuhan, supaya bisa kembali ikut di dalam bergereja itu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami lanjut usia ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan senantiasa, berikan kekuatan senantiasa ya Tuhan di dalam usia lanjut mereka, supaya tetap dapat beraktivitas di gereja maupun di masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan iman ya Tuhan, lemah hati. Tuhan, pulihkan iman mereka, pulihkan hati mereka ya Tuhan, untuk kembali kepada-Mu. Tak lupa kami juga berdoa buat setiap keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang tua, berkati pekerjaan mereka, berkati juga dan mampukan mereka untuk mendidik anak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan dan juga dalam studi mereka atau sekolah mereka. Berkati mereka ya Tuhan untuk bisa mengarungi sekolah mereka sehingga bisa berhasil dalam sekolah mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang juga tengah mencari pekerjaan ya Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka untuk masa depan mereka. Begitu juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang tengah mencari pendamping hidup. Berikan pendamping hidup yang terbaik yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih atas hari ulang tahun yang telah Engkau berikan hingga saat ini buat negara ini. Banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang menghadapi negara ini, tapi Engkau senantiasa menyertai dan melindungi negara ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa dan negara ini, baik dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin rakyatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kami semua sebagai rakyat. Mampukan kami untuk bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini
dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan pada pagi hari ini ya Tuhan, dan hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya ajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Umat yang dikasih Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan di sepanjang tempat, mari kita bersama-sama mengaku iman kita demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang khusus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Kita akan mendukung saudara-saudara kita yang pada pekan ini berulang tahun. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi menaikkan syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan, terutama untuk saudara-saudara kami yang pada pekan ini mereka berulang tahun. Kalau Tuhan sudah menolong sampai dengan saat ini, Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Tangan cinta kasih-Mu, Engkau sang pintu keselamatan kami, akan terus menyertai dan terus memeliharakan hidup kami sampai kepada akhir zaman. Ya Bapa, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pekan ini. Kami mengingat untuk saudari Pamela Helena Mandagi. Kami mendukung untuk Ibu Suhati, untuk Bapak Timotius Supriyanto, untuk Bapak Albert Robi Suyanto, dan untuk Bapak Agus Guritno. Biarlah cinta kasih-Mu, biarlah kemurahan demi kemurahan-Mu, mereka diberkati ketika mereka masuk, mereka keluar, mereka diberkati dalam kehidupan keluarga, dan apapun yang mereka lakukan dalam kebenaran firman dibuat menjadi berhasil. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat tinggal dan apa yang kita lakukan masing-masing. Marilah arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus sang pintu keselamatan itu, dan pandanglah kepada Roh Kudus karena Ia akan menyertai engkau dan memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati.